Halo semuanya, oke, jadi kemarin gue baru saja selesai menonton film animasi terbaru buatan Pixar yang berjudul Elemental: The Force of Nature. Nah, film ini sendiri dibuat oleh seorang sutradara yang bernama Peter Shawn, yang mana beliau sendiri telah membuat berbagai karya di studio Pixar seperti film The Good Dinosaur dan juga animasi pendek yang berjudul Party Cloudy. Nah, untuk karyanya yang satu ini bakal menceritakan kisah romansa dari dua orang karakter yang memiliki unsur elemental yang berbeda dan mereka berdua tinggal di sebuah kota yang bernama Elemental City. Nah, pada saat film ini pertama kali ditunjukkan ke publik, terdapat cukup banyak orang yang memberikan reaksi yang kurang begitu baik terhadap film ini. Ada yang menganggap bahwa film ini seperti merupakan tiruan murah dari film sukses Pixar terdahulu, yaitu Zootopia. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah romansa pada film ini terkesan kurang begitu original karena rasanya film ini seperti kisah Romeo dan Juliet yang telah diceritakan ribuan kali. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa film ini mengkampanyekan unsur LGBT dengan kisah romansa yang mereka sajikan. Nggak heran kalau film Elemental mendapatkan respon yang kurang begitu baik bahkan ketika filmnya belum rilis. Dan hal ini pun juga mempengaruhi performa dari penayangan film ini ketika memasuki layar lebar. Nah, lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah semua tanggapan tersebut memang benar adanya? Well, untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu masalah yang sering dikomplain mengenai film ini, yaitu ini merupakan tiruan murah dari film Zootopia. Nah, alasan kenapa banyak orang yang berpikir seperti ini adalah karena kedua film ini memang memiliki konsep dunia dan juga konflik yang hampir sama persis. Zootopia merupakan sebuah tempat di mana semua hewan dari berbagai macam kalangan hidup secara berdampingan. Sedangkan untuk Elemental City merupakan sebuah kota atau bahkan bisa dikatakan sebagai negeri di mana para elemental yang berbeda hidup secara berdampingan. Nah, dalam dunia Zootopia, para hewan terbagi menjadi karnivora dan juga herbivora. Sedangkan untuk elemental terbagi menjadi 4 jenis, yaitu api, air, angin, dan juga tumbuhan. Nah, kedua film ini juga memiliki konflik dunia yang gak jauh berbeda. Keduanya sama-sama mengangkat tema rasisme dan juga diskriminasi. Nah, tapi apa yang membedakan kedua film ini adalah bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap aspek tersebut. Film Zootopia lebih menekankan pada pemecahan masalah diskriminasi yang sedang terjadi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sedangkan untuk Elemental, masalah diskriminasi pada film ini dijadikan sebagai bahan utama untuk mendukung konflik dari kedua karakter utama kita. Pada film Zootopia, hewan-hewan karnivor seringkali mendapatkan stigma yang kurang begitu baik dari hewan-hewan herbivor karena mereka seringkali dianggap sebagai hewan buas yang akan menyerang siapapun. Hal ini pun diperparah dengan kemunculan sebuah kasus yang membuat para hewan karnivor menjadi tidak terkendali dan sudah seperti makhluk yang sangat buas. Tujuan akhir pada film ini berusaha menghilangkan stigma buruk tersebut untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sedangkan untuk film Elemental, masalah yang terjadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada film ini, elemental api seringkali mendapatkan pandangan yang kurang begitu baik karena mereka memiliki sifat yang dapat merusak elemen lain, terutama elemental air dan juga tumbuhan. Nah, tapi diskriminasi ini tidak hanya terjadi kepada elemental api saja. Orang tua dari karakter utama kita yang merupakan elemental api juga memiliki stigma buruk terhadap elemental lain, terutama elemental air. Bisa dibilang konflik diskriminasi pada film ini hanya berpusat pada karakter utama kita saja yang berusaha menjalin hubungan yang padahal mereka berdua merupakan dua elemental yang berbeda. Harus diakui bahwa film Elemental memang memiliki beberapa kesamaan yang sangat ketara dengan film Zootopia. Tetapi persamaan ini tidak membuat film tersebut layak dikatakan sebagai tiruan yang murah. Terdapat beberapa perbedaan yang membuat film ini bisa cukup berbeda dan memiliki identitasnya tersendiri. Nah, lanjut ke masalah berikutnya, yaitu dari aspek percintaan. Sama seperti sebelumnya, gue pun juga setuju dengan pendapat bahwa ini merupakan kisah cinta yang generik dan udah sering diulang berkali-kali. Tapi walaupun begitu, menurut gue ini bukanlah kisah cinta yang buruk. Malah gue pribadi cukup suka sih dengan kisah cinta ini. Memang pada awal film, gue sendiri agak pesimis sih dengan kisah cinta antara Wade dan juga Amber. Karena jujur aja, pembangunan awal hubungan mereka berdua itu terasa kayak kurang aja gitu. Mungkin alasan kenapa gue bisa berpikir demikian
demikian adalah karena ya gue nggak bisa merasa attach gitu dengan karakter Wade. Pada saat pertama kali diperkenalkan, gue kurang begitu suka, bahkan hampir benci sama nih karakter. Kayak seriusan, buat gue pengenalan awal nih karakter bukanlah pengenalan yang bagus. Beda halnya dengan karakter Amber, di mana dari awal film saja kita sudah langsung dibuat terikat dengan karakternya. Gak hanya dari desainnya yang sangat hot dan juga smoky, if you know what I mean, right? Excuse me? Penggambaran karakternya dan juga konfliknya dengan kedua orang tuanya itu benar-benar bagus banget. Bahkan gue sendiri pun merasa cukup relate sih dengan karakter Amber ini. Sedangkan untuk Wade, well, gue pribadi nggak bisa relate sih sama nih karakter. Soalnya masalah yang dialami oleh Wade dengan ayahnya itu kayak terasa kurang dijelaskan secara bagus dan cepet banget. Kayak gue sendiri pun bahkan baru sadar kalau misalnya Wade ini memiliki masalah dengan ayahnya itu ketika memasuki akhir film. Yang padahal kalau misalnya mereka bisa mengembangkan karakter Wade lebih dalam, gue pasti bakal bisa lebih relate sama nih karakter. Tapi ya untungnya karakternya ini bisa menjadi lebih baik ketika mereka masuk ke momen percintaan. Seriusan, pas mereka masuk ke bagian tersebut, karakter Wade ini menjadi sangat bagus. Gue suka banget bagaimana karakternya ini nggak cuman kayak dia tuh sekedar suka gitu sama Amber, namun dia juga memberikan support dan sekaligus membantunya dalam menyelesaikan masalahnya Amber. Baik banget momen-momen yang ditunjukkan sama nih karakter yang membuat gue langsung invest dengan hubungan mereka berdua. Salah satu momen yang paling gue inget dan yang paling ngena buat gue adalah ketika Wade berhasil membuat Amber sedih. Itu sumpah momennya bagus banget. Gue sendiri pun hampir ikutan sedih ketika lihat tuh momen. Gak cuma Wade berhasil membuat Amber sedih, namun di momen itu juga Wade berhasil membuat Amber bisa mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini ia pendam. Momen inilah yang membuat gue merasa bahwa ini bukanlah sekedar kisah cinta yang saling suka. Enggak, ini adalah kisah cinta yang membuat mereka berdua bisa terus maju dan menjadi individu yang lebih baik. Nah, lalu untuk masalah yang terakhir adalah mengenai unsur LGBT-nya. Sebelum film ini rilis, gue sempat lihat ada beberapa orang yang berpikir dan berspekulasi bahwa kisah cinta pada film ini merupakan representasi dari kisah cinta antara sesama jenis. Hal ini bisa terjadi karena ya simpelnya film ini menunjukkan hubungan terlarang antara kedua orang individu yang ditentang oleh salah satu orang tua mereka. Tapi ya ketika film ini rilis, ternyata asumsi itu jelas salah ya. Kisah cinta pada film ini justru lebih ke arah hubungan antara kedua orang yang berasal dari background yang berbeda. Ya kayak ibaratkan salah satu dari mereka ini merupakan orang Padang, sedangkan satunya lagi merupakan orang Sunda. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan kisah cinta yang biasa banget lah dan udah sering diceritakan berkali-kali. Tapi apa yang menurut gue cukup spesial dari kisah cinta ini adalah bagaimana mereka menjelaskan background dari keluarga Amber dan mereka juga menjelaskan beberapa budaya yang ada di keturunannya. Menurut gue ini merupakan aspek yang benar-benar membuat film ini menjadi cukup kaya. Kayak mereka gak cuma menunjukkan bahwa Amber ini hanya sekedar elemental api ataupun Wade ini merupakan elemental air. Enggak cuma itu doang. Kita juga dijelaskan bagaimana beberapa elemental juga mempunyai budayanya tersendiri. Hal inilah yang bisa membuat gue menjadi semakin invest dengan cerita dan juga karakter pada film ini. Nah, tapi walaupun begitu, film ini juga sebenarnya memiliki unsur LGBT di dalamnya. Lebih tepatnya adalah ada beberapa adegan singkat yang menunjukkan kedua pasangan sesama jenis. Tapi menurut gue pribadi, ini sebenarnya bukanlah masalah yang besar banget. Karena scene itu sendiri pun singkat banget. Bahkan gue pas nonton di bioskop aja, gue kagak sadar gitu loh kalau misalnya ternyata ada scene begituan. Buat gue ini merupakan hal yang sangat bagus karena ini menunjukkan bahwa film ini berhasil mengikat gue dengan ceritanya hingga gue gak menyadari hal lain yang mereka selipkan. Ya mungkin buat beberapa orang ini merupakan cara yang sangat licik karena mereka berusaha menyelipkan unsur tersebut tanpa kita sadari. But for me, I don't give a shit. This movie is so fun and I don't care about the aspect. Gue bener-bener gak peduli kalau misal mereka mau menambahkan unsur tersebut. Selama itu bukan menjadi bagian utama ataupun fokus utama pada film ini, gue bakal tetap nonton dan menikmatinya. Gue bener gak terganggu dengan hal tersebut, gak kayak film Ono tuh, yang secara terang-terangan jadiin aspek tersebut sebagai poin utamanya. Nah, beberapa masalah yang gue temukan pada film ini adalah dari kehadiran karakter sampingan yang bener-bener kagak ada tujuannya sama sekali. Gue lupa nama karakter ini siapa, pokoknya dia itu kayak seorang elemental tanaman yang memiliki perasaan suka terhadap Amber, cuman Ambernya sendiri nggak begitu suka sama dia. Harus gue akui kalau karakternya ini tuh emang pointless banget, kayak kagak ada gunanya sama sekali dalam cerita. Bahkan kalau misalnya nih karakter dihapus juga nggak bakal berpengaruh banget sama nih film. Masalah yang kedua adalah dari jokesnya yang bisa dibilang lumayan vulgar untuk sekelas Pixar. Namun ya kalau misalnya kita melihat ke belakang, rasanya hal yang kayak gini tuh udah sering banget ada gitu kan di animasi-animasi untuk anak-anak. Menurut gue ini bukanlah
masalah yang besar banget, karena ya gue yakin anak-anak pasti nggak bakal sadar gitu akan hal tersebut, dan menurut gue jokesnya sendiri masih berada di taraf yang lumayan bisa diterima lah gitu. Dan lagian juga ini kan merupakan film soal kisah cinta kan, jadi ya wajar aja lah kalau misalnya ada hal-hal yang kayak agak mature gitu. Palingan masalah yang bisa gue terima adalah di bagian adegan kiss-nya yang harus gue akui itu lumayan mencolok banget sih. Kayak seinget gue pas adegan itu muncul, mereka langsung menyorot kedua bibir mereka yang sedang bersentuhan. Ya gue ngerti lah, itu tujuannya untuk memperjelas bahwa mereka memang saling bersentuhan, cuman ya gue juga ngerti sih apa yang dirasakan oleh orang tua ketika mereka sedang menemani anak mereka untuk menonton film ini. But overall, ini merupakan film yang sangat solid dan gue pribadi cukup suka sih sama nih film. Meskipun kisah cinta pada film ini memang tidak original, namun gue pribadi sangat suka sih dengan aspek tersebut. Wade dan Amber, pasangan yang sangat menggemaskan, dan gue selalu suka dengan berbagai interaksi antara mereka berdua. Bahkan nih pasangan hampir masuk ke dalam daftar couple favorit gue. Untuk film sekelas Pixar, sayangnya ini jauh sih dari standar yang sudah mereka bangun. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang udah jengah gitu dengan pemikiran seperti ini. Kayak apa-apa film Pixar tuh harus bagus banget gitu. Harus bisa melampaui ekspektasi kita. Harus bisa membuat film yang wah gitu kan. Ya gimana ya? Ini masalahnya Pixar gitu loh. Yang mana ini merupakan studio yang udah terkenal dari dulu karena sering membuat karya-karya yang revolusioner. Bahkan termasuk salah satu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia animasi. Jadi ya nggak heran lah kalau orang-orang berekspektasi tinggi sama nih studio. Kalau andaikan Elemental merupakan buatan studio lain yang namanya nggak terlalu besar, gue yakin nih film bakal mendapatkan respon yang jauh lebih bagus ketimbang saat ini. Tapi ya itu semua cuma opini gue saja, dan kalau misalnya kalian nggak setuju ya monggo silahkan. Tapi kalau misalnya kalian sependapat ya silahkan, kita semua punya pandangan masing-masing. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian terhadap film Elemental di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka dengan film ini atau tidak? Tulis pendapat kalian. Dan kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!